Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan Jumat Pahing. Yang pertama dari saudara siapa ini? Raswa ya, adikku Jumat Pahing ya, tapi sering sakit-sakitan. Yang dirasa panas badan dan sakit kepala terus. Ya. Apa yang harus dilakukan? Poso ya. Buat puasa terus ya, niat membersihkan diri. Ya. Itu yang harus Anda lakukan. Ketika seseorang ini sakit-sakitan gitu ya, berarti kan tidak wajar gitu. Sakit yang itu katakanlah tidak cuma sekali ya. Kalau orang sakit sekali, katakanlah sebulan sekali sakit, sehari 2 hari ya wajar. Tapi kalau itu sering ya, sebulan sampai 10 kali gitu ya, nah itu sesudah tidak wajar. Berarti ada yang sesuatu yang salah. Bisa karena perilakunya, juga bisa karena sihir telus Anda. Terus pokoknya kalau Anda sakit seperti itu, gawin poso. Ya. Apalagi puasa Ramadan ini ya. Kalau katakanlah teman-teman Jumat Pahing ada sihir telus Anda, pasti ketika puasa Ramadan ini akan bereaksi. Kenapa bereaksi? Karena Anda gunakan untuk puasa. Ya, ini otomatis melakukan pembersihan diri. Dan jangan sampai berhenti di situ ya. Nanti setelah Anda ini katakanlah Ramadan selesai ya, tambahin lagi puasa Nabi Daud misalnya. Itu hasilnya akan sangat luar biasa. Saudara Ayu ya, emosi tinggi karena memang sekarang begini kenyataan, kudu ribut terus ya dengan pasangan. Gimana ya Pak solusinya? Kadang nggak kuat dengan kenyataan, tapi selalu disepelekan teman ya. Anda tidak perlu dipikirkan itu ya. Jadi kalau Anda kudu ribut, ya apa caranya mikir awake dhewe ya. Ya apa caranya mikir mengendalikan emosi kita sendiri. Nah kalau emosi Anda ya Anda lampiaskan kepada pasangan Anda, ya ribut. Kalau sudah ribut ya wis tidak karu-karuan nanti ya. Jadi kalau Anda katakanlah emosi Anda tidak terkendali, yang perlu Anda perhatikan bagaimana supaya Anda ini bisa mengendalikan emosi. Nah ini kan puasa Ramadan toh. Kenapa kok puasa ini kok malah emosi saya ini semakin bangkit? Loh iya ya. Orang puasa itu emosinya itu akan sangat kuat sekali. Nah, itulah yang dikendalikan. Ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena lemes ya, badan lemes, tidak ada suplai makanan. Ya, terus setan-setan yang ada di dalam tubuh Anda itu bereaksi. Akhirnya apa? Ngamuan. Tapi ketika Anda bisa mengendalikan itu, maka hasilnya luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan mengendalikan nafsu. Perang melawan hawa nafsu ya seperti itu ya. Terus juga ya, semoga tahun ini hutangku lunas ya, ini sama ya. Jadi sebenarnya masalah Anda ini kaitannya dengan ekonomi ya. Jadi memang ya ketika kita ini terjebak dengan ekonomi itu yang muncul akan kebingungan. Ya apa caranya? Apalagi kalau Anda ini terjebak dengan hutang. Oh wes. Selain ada hukuman Tuhan, ya Anda kebingungan mencari uang ya, untuk nyaurnya itu. Itu sebenarnya tanda Anda tidak bisa mengendalikan diri. Ya, tanda Anda tidak bisa mengendalikan keinginan Anda. Ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing, kalau Anda punya utang itu berarti Anda tidak bisa mengendalikan keinginan Anda. Ya, salah satu cara adalah puasa. Puasa ini bisa untuk belajar kita mengendalikan keinginan kita. Ya, puasa ini dari subuh sampai maghrib. Puasa Ramadan ini. Nah, kadang kita itu di loss no. Kita sudah berusaha ya, mengendalikan nafsu kita dengan tidak makan dari subuh sampai maghrib. Tapi giliran maghrib ya saono panganan di pangan kabeh. Artinya apa? Latihan yang Anda lakukan di
pagi sampai malam hari, itu Anda gagalkan sendiri ya di malam hari ketika Anda buka. Nah, ini harus dikontrol lagi. Saya Jumat Pahing, suami Minggu Wage. Saya sebagai ibu rajin dagang baju dan lain-lain. Suami kerja, lagi susah rezeki, ikut kerja orang jualan mobil, susah sekali mendapatkan rezeki. Jadi saya pusing. Apa karena tidak cocok dengan wetonnya? Ya tidak. Ya, jangan salahkan weton, salahkan ya, salahkan pasangan Anda gitu. Kenapa kok enggak bisa cari uang gitu ya? Ya wajar lah, kita ini jualan mobil itu wajar. Apalagi ekonomi sekarang ini jualan mobil itu lakunya lama itu ya wajar. Ya bisa jualan apa lagi ya? Jualan cilok gitu ya. Bisa jualan cilok, jualan keripik, apalagi bulan suci Ramadan ini ya, mendekati lebaran ini. Kita bisa jualan kue kering itu. Loh ya. Cobalah teman-teman Jumat Pahing, berpikirlah itu jualan itu yang setiap hari itu ada pemasukan itu. Setiap hari itu ono badi nih. Nah, kita ini berpikir jualan-jualan yang besar-besar. Ya enggak masalah. Ya, tapi ya gitu ya. Kalau Anda jualan besar, itu lakunya enggak mungkin setiap hari. Ya. Bisa sebulan. Bisa 2 bulan. Ya kan seperti itu. Orang mengumpulkan mengumpulkan uang katakanlah beli mobil katakanlah 50 juta. Itu berapa tahun untuk mengumpulkan itu? Yo. Kalau untuk kita-kita ini ya mending jualan yang mudah-mudah lah. Jualan cilok, jualan keripik, walaupun badine 100 rupiah ya. Tapi kalau itu dikalikan ya banyak. Minimal ya, minimal dapur itu mengepul. Ya, ketika dapur mengepul, maka pertengkaran, emosi ini bisa terkendali. Nah, kita berpikir yang wah tanpa melihat situasi dan kondisi. Akhirnya apa pertengkaran. Sing disalahno apa wetone. Padahal sing salah ya wongi gitu ya. Wongi yang tidak bisa membaca situasi dan kondisi. Denny 2 bulan ini Jumat Pahing kerja impas terus loh. Orang kerja impas terus itu sebenarnya orang yang tidak bisa memanajemen dirinya. Ya sebenarnya ya enggak teman-teman. Ya, Anda kerja itu harusnya enggak impas. Kalau Anda kerja terus ketika Anda keluarkan itu Anda loss, ya pasti ya, enggak impas ya kurang. Ya. Jadi rumusnya sederhana. Anda dapat 1 juta, keluarnya ya maksimal 900.000. Nah, supaya apa? Supaya ada sisa gitu ya. Nah, sisa nanti ketika sudah banyak diputar lagi. Caranya seperti itu. Itulah namanya manajemen. Itulah namanya pengendalian diri. Ya, demikian saudaraku Jumat Pahing ya, menanggapi komentar saudara-saudara kita. Jadi intinya ya, semua masalah yang terjadi pada diri kita itu ya akibat diri kita sendiri gitu. Nggak usah menyalahkan wetonnya, nggak usah menyalahkan orang lain ya. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya itu seperti itu. Nggak usah menyalahkan orang lain ya. Yang perlu kita lakukan adalah melihat ke dalam diri, memperbaiki diri, itu jauh lebih istimewa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.